Kenapa saya membahas Liga Malaysia dan spesifik membahas JDT yang sebenarnya sudah banyak dibahas orang, tapi saya coba akan membandingkan dengan beberapa orang yang penyebutannya lebay di media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara klub bola sepak yang ada di Malaysia yang tidak pernah luput dari sorotan media sosial, siapa lagi kalau bukan JDT, klub yang paling perkasa di Liga Super Malaysia sampai saat ini belum terkalahkan. Nah, di video kali ini ada salah seorang penyokong daripada Indonesia yang amat kagum terhadap JDT. Bahkan beliau juga berniat ingin langsung menyaksikan pertandingan pasukan Johor Darul Takzim di Stadium Sultan Ibrahim. Karena beliau juga sudah melihat teman-teman daripada Indonesia ya yang sudah berkunjung terlebih dahulu untuk melihat Stadium Sultan Ibrahim yang amat sangat megah. Seperti apa sih kekaguman salah satu penyokong bola sepak yang ada di Indonesia terhadap JDT? Mari kita simak videonya dan kita reaction bersama-sama. Untuk video originalnya ada di link deskripsi. Silakan sahabatku juga bisa berkunjung dan menonton video originalnya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen pemilik channelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, saya Ernesto, saya Tarkam. Sud ASEAN, kembali di Sud ASEAN di channel YouTube saya Ernesto, dan kali ini saya akan membahas Liga Malaysia, perkembangan Liga Malaysia sampai pekan ke-7 di tengah pekan minggu kedua April 2023, tanggal 4 dan 5 April ada beberapa pertandingan di Liga Malaysia. Dan yang pasti saya akan membahas, kenapa saya membahas Liga Malaysia dan spesifik membahas JDT yang sebenarnya sudah banyak dibahas orang, tapi saya coba akan membandingkan dengan beberapa orang yang penyebutannya lebay di media sosial. Sultan kok timnya kalahan gitu ya. Wah, nah, nyindir siapa ini? Bukan soal kalahannya sebenarnya, tapi marilah kita berkaca pada hal yang baik. Dan menurut saya seperti topi saya ini gambarnya adalah harimau yang makan gendut gitu. Nah, ini sesuai dengan julukannya tapi ini nggak obesitas ya, ini makan aja yang jadi sesuai julukannya. Johor Darul Takzim adalah Southern Tiger atau harimau selatan. Nah, tim ini sampai pekan ke-7 Liga Malaysia 2023 mampu menjadi tim yang tidak terkalahkan, selalu menang, bahkan selalu menang, tidak pernah merasakan kalah, bahkan imbang pun nggak pernah, apalagi kalah gitu. 7 kali main, 7 kali menang, dan rekornya cukup mengesankan bagi saya. 30 gol mereka ciptakan dengan hanya sekali kebobolan aja, dan ini menurut saya sesuatu rekor yang cukup luar biasa bagi tim yang memang dimiliki oleh seorang sultan, yaitu Tunku Ismail Tunku Ismail, TMJ panggilannya, Tuan Muda Johor ya. Ini calon penerus kerajaan Johor yang pasti ini the real sultan yang punya. Dan dia Johor Darul Takzim ini memang kalau ngomong kayak nggak ada obatnya gitu ya di Liga Malaysia, tapi bukan sekedar hanya mengeluarkan uang bikin tim dengan pemain-pemain yang bagus, mahal, tetapi dibangun dengan sesuatu yang besar. Dia punya training ground yang bagus, dia punya stadion dibangun yang bagus, membangun basis massa yang luar biasa. Beberapa teman saya bahkan sudah ke sana. Saya belum sih, saya rencananya sih akan segera ke sana. Geran Gusti sudah membuktikan. Terus teman saya Aji Utama kemarin juga kesana juga membuktikan betapa biggernya Johor Darul Takzim. Dan tidak hanya sekedar ini klub sultan nih, sultan medsos gitu, bukan hanya sekedar itu. Ini klub yang dibangun as a club yang bisa dijadikan percontohan. Kalau dulu mungkin di Indonesia ada Pelita Jaya di tahun 86 atau 80-an akhir ya, dengan punyanya Pak Nirwan Bakri, mereka membuat training ground yang cukup representatif di Sawangan yang sekarang dipakai Persija. Lalu mereka punya stadion Lebak Bulus yang sekarang jadi MRT, stasiun MRT itu. Dia punya training ground, punya stadion sewa bangun gitu. Dan
itu skup di era itu tahun 80-an sudah melakukan hal seperti itu. Dan sekarang Johor Darul Takzim juga melakukan hal seperti itu. Kita masih ingat tahun 2014 kalau nggak salah, kalau nggak 12 atau 15, Pelita Bandung Raya itu pernah uji coba ke sana. Waktu itu masih ada BP, ada Gaston Castanyo waktu itu uji coba dengan Johor Darul Takzim. Dan Johor Darul Takzim waktu itu pemainnya kalau tidak salah Juan Pablo Aimar, dia datangin Juan Pablo Aimar waktu itu. Dan mereka uji coba waktu itu, mereka memulai membangun di era-era itulah, tapi progresnya sangat luar biasa. Dan mereka sudah banyak menampung pemain-pemain dunia, pemain-pemain bagus, bahkan beberapa klub dunia pun berlatih di training ground mereka. Dan ini menurut saya sebuah hal yang fenomenal. Saya nggak akan membahas pencapaian saat ini karena ini masih baru 7 pekan buat Johor Darul Takzim. Tapi kalau kita melihat Johor Darul Takzim, ini the real sultan yang bangun. Jadi konsepnya memang sepak bola menuju sebuah industri, penontonnya banyak, membeli merchandise segala macam dengan baik. Jangan kayak tim negeri saya yang di Liga 2 dia gila-gilaan, nggak tahu gila-gilaan segila apa, datangin bintang dunia katanya mau big training ground, nol, zero semuanya. Bahkan sekarang ketika kompetisi tidak ada degradasi, mereka seolah-olah pasar tidak berjuang. Saya bandingin ya, saya bandingin dengan Persik Kediri yang terpuruk, tapi mereka berbenah dan mereka sakit malasnya saya nggak mau nyebut nama klub itu gitu. Persik Kediri berjuang untuk lepas dari degradasi dengan melakukan pergantian pemain segala macam. Tapi ini seolah-olah nggak, saya ngelihat nggak ada daya juang segala macam. Dan mana yang mereka tunjukkan di musim yang lalu, katanya tim Sultan segala macam. Dewa United aja sekarang sudah punya training ground. Nah menurut saya, balik lagi ke Johor Darul Takzim. Johor Darul Takzim ini tim tidak hanya dibahas di media sosial, tapi the realnya juga ada. Jadi di media sosial engagement mereka tinggi, tetapi di kenyataannya juga tinggi. Artinya tim ini tidak gaspol, tidak gas doang, tapi gaspol. Jadi menurut saya Johor Darul Takzim adalah role model yang paling bagus sekarang. Kalaupun tidak punya duit sebanyak Sultan Johor ini, ya kita membangun dengan yang lebih skup lebih kecil. Minimal klub sepak bola itu punya training ground. Betul sekali. Kalau stadion bisa sewa di mana aja sebenarnya, tapi punya training ground, membangun akademi dengan baik, grassroots dengan baik, menyekolahkan pemain-pemain ke luar negeri, pelatih ke luar negeri, itu yang dilakukan. Dan itu adalah tujuan menuju industri. Dan terbukti 2015 mereka menjuarai Piala AFC. 2022 kemarin mereka lolos dari fase grup Liga Champion. Artinya Johor Darul Takzim ini bukan tim yang kacangan gitu, bukan tim yang dibangun dengan ujuk-ujuk, tapi dibangun dengan proses yang benar, proses dengan yang cukup baik gitu. Saya melihat itu, saya kok saya bangga ya dengan catatan-catatan seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar lu gebiar di media sosial bla bla bla, tapi ternyata kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah ini menurut saya catatan yang sangat luar biasa sekali. Oh sorry, iya, saya koreksi lagi sedikit, di 2022 mereka lolos ke fase 16 besar Liga Champion Asia, walaupun akhirnya mereka kalah dari Urawa Red 05. Tapi inilah progres, inilah hasil. Jadi percaya proses itu tidak hanya sekedar hashtag, percaya proses itu adalah sebuah hal yang dilakukan, yang benar-benar dilakukan. Mereka sudah lolos fase grup Liga Champion itu dari 2019. Mereka sudah fase lolos fase Liga Champion. 2018 mereka bahkan ketemu Persija, mereka sempat kalah 0-4. Tapi sekarang saya punya optimisme di 2023-2024 ini di Liga Champion Asia, Johor Darul Takzim ini akan bagus, akan lebih moncar lagi. Walaupun saya adalah pendukung, dulu saya pendukung Velda United gitu, sekarang mungkin saya pendukung Sabah FA, tapi saya salut dengan Johor Darul Takzim. Dan inilah contoh yang baik. Pelajaran yang perlu kita ambil adalah bahwa klub ini besar. Saya ngomong kayak gini seolah-olah mengkritik, nyinyir dan sebagainya, silahkan mengartikan itu. Tapi pengelola klub di Indonesia, contohlah Johor Darul Takzim berproses. Kalau duitnya nggak sebanyak Johor, ya sekemampuan kalian aja gitu. Jangan hanya gebiar di medsos gitu. Ingat, Sultan itu bukan di medsos, tapi di dunia nyata. Selamat menikmati sepak bola Indonesia yang penuh drama ini, dan
Semoga Johor Darul Takzim semakin keren. Semoga saya dapat rezeki untuk datang ke sana. Ayo Johor, Cayo. luaskan kuasamu. Mas Estu Santoso, warga daripada Indonesia yang menyatakan kekagumannya terhadap klub GDT. Dan Mas Estu Santoso berpendapat klub-klub yang ada di Indonesia contohlah seperti GDT. Klub yang berproses dan sekarang hasilnya luar biasa. Minimal ya kan, klub yang ada di Indonesia kalaupun tidak punya uang banyak, minimal bangun training center atau bangun lapangan latihan, bangun akademi. Jangan hanya gembar-gembor lewat media sosial, katanya klub Sultan lah, katanya klub apalah, tapi hanya ada di media sosial. Tapi kalau dalam dunia kenyataan, zong. Kalau Johor Darul Takzim ini memang klub yang the real Sultan. Tidak hanya di media sosial saja, tapi mereka membuktikan di dunia kenyataannya. Jadi buat sahabat-sahabatku yang barangkali belum sempat datang ke Stadium Sultan Ibrahim, harap-harap saya doakan semoga sahabatku daripada Indonesia punya rezeki dan bisa langsung ke Stadium Sultan Ibrahim. Stadiumnya memang benar-benar super megah luar biasa. Saya sendiri pun hanya baru 1 kali ya, walaupun saya saat ini berada di Johor, ya karena saya juga ada tanggung jawab pekerjaan, jadinya tidak bisa suka-suka lihat nonton bola sepak. Karena tempat saya dari Stadium Sultan Ibrahim juga sangat jauh, jarak tempuhnya kira-kira sekitar 4 jam. Nah, jadi buat sahabatku bahwa karena klub GDT ini adalah klub inspirasi para klub yang ada di Indonesia. Jadi penyokong-penyokong daripada Indonesia pun selalu menuntut klub-klub Indonesia untuk mencontoh seperti GDT yang mempunyai fasiliti luar biasa bertaraf dunia. Semoga video ini dapat memberi informasi kepada sahabatku semua bahwa warga Indonesia, penyokong bola sepak yang ada di Indonesia teramat kagum dengan GDT karena begitu sangat luar biasa prestasinya, berproses. Semoga klub Indonesia juga bisa meniru GDT. Minimal apa mas? Minimal lah punya tempat latihan. Jadi jangan hanya gembar-gembor di media sosial tapi hasilnya zong dan carut-marut jadwal yang tidak teratur. Ini sungguh sangat miris ya. Negara tetangga sebelah sudah berbenah, sudah berproses menuju ke prestasi, tapi di negara saya masih penuh drama sepak bolanya. Dan saya berharap semoga sepak bola di Indonesia berjaya dan bisa membawa prestasi. Semoga video ini bermanfaat dan memberi informasi kepada sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun juga penyokong Johor Darul Takzim. Ayo Johor, luaskan kuasamu. Kami ada setia selalu bersamamu Johor. Salam daripada Indonesia. Ayo Johor, luaskan kuasamu.